Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini kita berada di daerah lapangan tembak, daerah Tembalang. Menurut penuturan warga masyarakat sekitar, lapangan ini terkesan angker karena masih terdapat beberapa siluman dan makhluk bunian. Untuk lebih jelasnya, mari kita telusuri daerah ini. Kita uak apa sih yang ada di sini. Oke, kita langsung saja menelusuri tempat di sini. Ikuti saya terus. Jadi di sini itu kemarin kan kita sempat berada di daerah Segar Bencah. Nah, ternyata penguasa daerah sini itu masih jadi satu sama yang di daerah Segar Bencah tersebut. Namun saya belum melihat sosok tersebut yang sama persis yang berada di Segar Bencah. Tentu saja kita telusuri tempat ini lebih jauh supaya kita lebih mengetahui apa yang ada di sini. Ikuti terus. Oke, dulunya tempat ini tuh merupakan sebuah latihan medan perang ya. Setelah 2010 tempat ini tidak dipakai lagi. Soalnya dialihkan ke daerah Semarang Atas, daerah Ambarawa. Dan kita bisa lihat bangunannya ini masih cukup kokoh, besinya pun masih cukup kokoh, cuma sedikit berkarat ini. Nah, kalau ini sepertinya tuh dulu dibikin itu ya, di atas itu bagi yang penembaknya dan yang bawah itu prajurit yang dilatih untuk menembak. Jadi dari atas itu ditembaki ke bawah, prajuritnya tuh merangkap ke arah timur. Bisa dilihat bagian sini. Nah, di sini tanahnya cukup luas. Kebetulan ini habis hujan, jadinya suasananya dingin sekali, lembab, basah semua. Nah, ini bisa dilihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Nah, buat tempat penembaknya bisa kita lihat. Nah, di sini ada medianya. Ini mungkin sini ya, dari atas itu kan ada 5. Kebetulan di sini tempat untuk merangkapnya ada 5. Mungkin prajuritnya tuh lari ke sana terus tembaki dari atas. Mungkin untuk melatih skill untuk di medan perang yang asli, makanya dibikin kayak gini. Kita coba menuju ke sana. Kalau yang saya lihat di sini tuh lebih didominan oleh makhluk itu ya, semacam makhluk bunian. Cuma kalau yang kemarin saya sampaikan waktu di daerah Segar Bencah, untuk perumahan makhluk bunian tuh ada di belakang bukit itu, bukit belakang ini. Cuma itu medannya sangat terjal sekali. Nanti kita coba ke sana, bisa apa enggak, semoga aja bisa. Nah, ini kan saat ini tidak terpakai. Kemudian besok itu kalau tidak salah 2022 tempat ini akan diaktifkan kembali untuk medan latihan yang lebih besar kata kodenya. Maklum ya, di tengah hutan gini habis hujan, sekarang sedikit muncul kabut. Semoga aja kabutnya tidak tebal sehingga tidak membuat kameranya sedikit ngeblur nanti.
Nah, di tempat ini terdapat sebuah batu. Batu tersebut itu tidak dapat dipindahkan. Sudah beberapa kali dipindahkan menggunakan alat berat, namun tidak dapat pindah. Malah alat berat tersebut itu rusak. Di sini kita langsung aja ke batu tersebut. Batu yang saya sampaikan tadi yang tidak dipindahkan, mungkin kalau dari segi konstruksi batu tersebut kan batunya juga tidak terlalu besar. Otomatis kalau alat berat itu untuk memindahkan batu segini itu cukup mudah ya. Namun yang terjadi sebaliknya, batu tersebut tidak dapat dipindahkan, memang posisinya ada di sini. Jadi ketika saya lihat, batu ini didiami oleh sosok siluman wanita. Wanita ini cukup cantik, dia cukup baik. Cuma emang dia berada di sini, emang rumah dia di sini, sehingga dia tidak mau dipindahkan. Ketika kita punya rumah tapi dipindahkan kan juga tidak mau ya, apabila dipaksa ya. Jadinya memang batu ini tidak dapat dipindah, memang terdapat penghuni wanita tersebut. Dan di belakang sini saya lihatkan, nah di sini saya lihat ada sosok semacam genderuwo, tepatnya di belakang sana. Ini kita bisa ke sana ya. Kita bisa lihat di sini juga ada semacam darat untuk beristirahat tentara-tentara ketika lelah di sini. Nah, di sini, di situ terdapat kamar mandi. Nah, kamar mandi ini karena sudah lama tidak dihuni, selama 10 tahun mungkin tidak dipakai, jadi ditinggali oleh sosok tersebut. Dan kita bisa lihat memang konstruksinya sudah cukup rusak. Nah, di sini ketika dulu ada sebuah acara salah satu kampus swasta di Kota Semarang, ada acara di sini, banyak mahasiswa yang kesurupan di sini. Karena gimana ya? Yang pertama, tidak menjaga etika sopan santun. Yang kedua, ketika lagi datang bulan kan alangkah baiknya tidak memasuki tempat-tempat yang begini ya. Nah, tapi semua itu dilanggar sehingga mahasiswa tersebut kerasukan di daerah sini, di tempat ini. Kita bisa lihat alangkah angkernya tempat ini. Ini satu aja tempat ini. Bisa dilihat di sini. Nah, biasanya penampakan-penampakan yang terjadi, residual energi yang terjadi di sini berada di tempat ini paling besar energinya. Banyak up yang terjadi yang tertangkap kamera itu di sini. Karena ini kan dikelilingi oleh bukit, dan belakang ini sudah sungai. Sebenarnya kita ingin ke sungai sana, cuma dulu ada jembatan, namun ketika kita telusuri ternyata jembatan tersebut sudah roboh, sudah hilang. Sepertinya karena terjang aliran sungai yang sangat deras sehingga jembatan itu roboh dan akhirnya diangkut semua, dihilangkan. Di sini ada satu tempat itu buat lempar granat, latihan lempar granat, tepatnya berada di sebelah utara tempat ini. Itu tempat yang saya kira itu energinya sangat besar sekali. Mungkin habis ini kita berada di sana, kita langsung aja menuju ke sana. Oke.
Oke, kita sekarang sudah berada di depan area lempar granat. Kita langsung saja menuju ke dalam sambil nanti saya jelaskan apa sih yang ada di dalam lempar granat tersebut. Ikuti aja. Ya. Jadi kalau di daerah sini itu mayoritas yang menghuni itu adalah bangsa siluman ya. Karena kalau dilihat dari kacamata metafisika itu, daerah sini dulunya adalah hutan jati. Karena digunakan untuk sebuah medan perang, akhirnya tempat ini istilahnya dibabat lah kalau istilah Jawa, sehingga tempat ini sekarang cukup terang karena sudah sedikit sekali pohonnya. Dan di belakang saya, di samping saya ini adalah bangunan yang fenomenal menurut saya. Kita ke bagian depannya dulu. Cukup jelas tertulis lempar granat, karena dulunya tempat ini dibuat latihan untuk lempar granat ketika latihan perang di tahun 2010-an. Nah, di dalam sini masih terdapat sebuah sekat-sekat yang memisahkan. Kita bisa lihat ke dalam. Kalau dilihat dari konstruksinya, bangunan ini cukup kokoh ya, karena terbuat dari fondasi dan cukup tebal. Nah, bagian sini ini kalau dilihat dari desainnya, ini semacam seperti benteng kastil ya. Nah, dulu ketika melakukan lempar granat di sini, kemudian di bagian bawah situ terdapat sebuah kolam dulunya. Ada kolam di bawah sini. Cuma karena musim kemarau dan sudah lama tidak digunakan, kolam tersebut hilang, ganti padang savana. Di sini terdapat berapa bilik? Ada 1, 2, 3, dan di sebelah sana juga ada 3, jadi jumlahnya ada 6. Nah, kalau yang di bagian sini cukup rendah dibanding sebelah kanan saya. Mungkin kita bisa lihat di bawahnya. Nah, kelihatan nggak? Itu masih ada kubangan-kubangan air. Karena ketika lempar granat ini di sini, nah, seolah-olah itu musuhnya di depan sana. Di bawah juga ada prajurit yang melempar kembali ke sini. Jadi kayak medan perang sesungguhnya ya, memang didesain semacam itu. Nah, tepat di belakang saya ini terdapat sosok siluman ular. Nah, siluman ini yang kemarin kita sempat cari-cari keberadaannya ketika kita berkunjung di daerah Segar Bencang melakukan penelusuran, dan kita tidak menemukan, dan ternyata siluman tersebut berada di tempat ini. Tadi sempat mengintari daerah sini karena itu modelnya siluman sehingga terbang ya, mengintari sini cukup panjang juga. Siluman tersebut berada di bawah sana, sedang memantau kita di sini. Nah, tepat di bawah pohon sana. Kelihatan nggak? Mungkin karena terhalang kabut, jadinya sinar lampu tidak bisa tembus ke bawah ya. Dan tepat di bagian kanan saya ini terdapat sosok kakek-kakek tua. Beliau ini yang menjaga tempat ini, bisa dibilang semacam menjaga tempat ini dari hal-hal negatif. Jadi ketika ada hal negatif kayak
mabuk-mabukan, terus hal-hal negatif yang lainnya. Beliau inilah yang selalu menampakkan diri kepada mereka-mereka atau masyarakat yang berbuat jahat di tempat ini. Memang sih tempat ini terkesan angker, tapi apa ya, sebenarnya energinya tuh sangat positif ya. Ketika kita berada di sini, mungkin karena hawanya juga habis hujan, makanya dingin, gesekannya juga sangat tinggi. Nah, di pohon ini dari tadi semacam apa ya, saya melihat itu kayak mata merah, cuma saya tidak terlalu melihat sosoknya. Nah, di sini saya selalu melihat apa ya, kayak ada bayangan gitu, bayangan yang selalu menampakkan sinar merah, tapi saya belum bisa menangkap secara visual makhluk tersebut atau sosok tersebut semacam apa. Mungkin kita bisa berada di sebelah kiri saya ini, masih terdapat 3 bilik lagi, 3 kelawar. Selama ini tempat ini tuh digunakan untuk apa ya, untuk hewan-hewan ternak kayak kambing, terus kerbau. Ketika hujan tuh biasanya diarahkan ke sini, dan juga dibuat untuk menumpuk pakan-pakan ternak. Karena kan ini kan rapat ya, sehingga tidak ada kehujanan ketika hujan terjadi. Nah, kita bisa melihat ke sini. Sebenarnya sih sama ya, antara bilik sebelah kiri tadi sama bilik sebelah kiri. Cuma yang membedakan itu pemandangan sama apa ya, visual yang ada di sini. Kalau di sini tuh ada jalan sih di sini untuk turun ke bawah, cuma itu pohon-pohon duri semua, kita nggak bisa ke bawah. Kalau kita ke bawah itu harus muter jauh banget. Nah, itu dulu tuh kolam itu buat latihan tempur, dan sekarang udah jadi padang savana. Nah, sebenarnya makhluk-makhluk atau makhluk astral yang ada di tempat ini sebenarnya sangat unik ya. Unik karena bukan karena bentuknya sih, karena apa ya, yang saya katakan tadi di atas. Di sini mereka semua juga memiliki sebuah kayak kehidupan layaknya manusia. Juga ada pasarnya, kehidupan jual beli. Namun ketika kita telusuri lebih jauh di sana, itu terdapat sebuah pasar goib yang berada di bawah semacam apa gitu ya, tebing ya. Nah, di tebing itu sebenarnya kan kalau masyarakat awam melihat manusia biasa itu jurang ya, jurang turun ke bawah. Cuma kalau dilihat dari segi apa, metafisika, itu datar sebenarnya. Sana itu sebuah pasar goib, dan ketika melakukan jual beli itu biasanya melakukan dari apa ya, lebih mengarah ke tukar, kayak barter gitu lah. Jadi apa yang ada, misal saya memiliki batu nih, batu biasa, kita tukarkan ke makanan, itu mereka mau apa tidak nanti ditukarkan. Mungkin kita bisa lanjut ke bawah, karena di bawah itu ada sebuah kendaraan. Nah, kendaraan tersebut biasanya terdapat sosok penampakan perempuan. Kita nanti bisa ketahui perempuan apa yang ada di sana. Oke, sekarang kita sudah melakukan jalan menuju tempat semacam apa ya ini ya, base ya. Mungkin kita bisa menuju ke sana, karena ketika kita sampai di sini itu hembusan angin tuh sangat apa ya, kencang sekali, dan energinya tuh sangat padat sekali di tempat ini. Karena tempat ini tuh
memang benar-benar angker ya. Kita langsung saja menuju tempatnya. Nah, kenapa ada bus masuk di dalam hutan seperti ini? Ini semacam monumen. Nah, bukan monumen sih, bikin apa ya, tempat latihan perang juga sih ya. Jadi ketika melakukan latihan tersebut, ini kan semacam video. Jadi ketika itu para prajurit itu melakukan seperti adegan penyelamatan sandera. Nah, digunakan untuk kita lihat. Ini bis sudah sangat luas sekali. Bentuknya pun masih cukup bagus sih, cuma sudah mulai keropos. Bisnya terlihat biasa. Ternyata rodanya masih bisa diputar. Berarti ada semacam yang penyangga besi. Mungkin kita panggil dulu ya sosok yang sering melakukan penampakan di sini, terus mengganggu masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa ketakutan ketika melintas di daerah sini. Coba saya melakukan panggil dulu. Nah, tepat di samping kiri saya, sosok tersebut duduk di bagian sini. Sosok ini cukup cantik ya, cuma kecantikan itu bisa mengelabui masyarakat atau manusia. Jadi ketika melintas itu seperti semacam melihat sosok wanita cantik yang ingin menumpang menuju ke perkampungan seberang. Nah, ketika ditumpangi, sosok tersebut itu berubah 180 menjadi, bisa dikatakan menjadi buruk. Karena gimana ya, untuk menakuti manusia sehingga rasa takut manusia tersebut itu bisa mentransfer energi pada makhluk ini. Dan juga di dalam sini terdapat anak-anak ini. Ada 3 anak kecil, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dia sedang duduk di bagian dalam sini, mungkin bisa dilihat. Kita naik aja gak apa-apa. Nah, di sini ada sosok anak kecil. Yang satu di sini, 2 di belakang sini. Anak kecil ini seperti ketika kedatangan tim, semacam malu-malu atau ketakutan ya. Cuma dia ini tidak kabur. Nah, di belakang sana kan ada bukit. Bukit tersebut itu tempat tinggal dari sosok yang berada di sini. Sayangnya kita tidak dapat pergi ke sana ya, karena apa ya, medannya cukup terjal sekali. Memang kalau kita penelusuran di sini tuh sangat terbatas pada tempat dan kendalanya itu di medan yang terjal. Nah, di bagian ini dulunya ada kemudi masih komplit dulu. Cuma karena sudah cukup lama sehingga hilang, mungkin dijarahi oleh seseorang. Memang ini dulunya benar-benar base ya. Jadi dulu masih ada kursinya. Di sini masih ada kursi. Namun sekarang sudah hilang, tak di bawah siapa. Nah, di bagian bawah sana itu ada sebuah kemanggilan juga. Mungkin kita bisa ke depan bis saja ya, karena di sini cukup
susah sekali untuk bergerak karena bisnya cukup kecil. Nah, kita dari depan sini aja. Dari depan sini. Nah, dari tadi saya melihat sosok selebatan-selebatan putih itu lari di atas pohon. Jadi ketika saya masuk dari depan itu sampai sini, selebatan-selebatan itu selalu ada. Mungkin nanti ketika ada selebatan entah ketangkap kamera apa tidak, saya kurang tahu. Semoga aja tertangkap kamera. Dan di tempat ini sebenarnya itu ada poros ya. Nah, poros di sini itu yang saya sampaikan tadi, di atas sana itu kan terdapat kakek-kakek sama siluman ular. Nah, poros di sini tuh yang mengendalikan seluruh area di daerah Kota Tembalang ini. Poros tersebut itu merupakan sebuah gerbang atau pintu masuk yang digunakan para makhluk astral untuk menuju kerajaan itu. Tepatnya poros itu tepat berada di sini ya. Di bawah sini kita bisa lihat. Ini saya ibaratkan poros tersebut ya. Ketika senter ini disinarkan ke atas, nah poros itu menjulang tinggi menuju ke atas. Jadi semua wilayah yang berada di daerah Tembalang ini itu diselimuti oleh semacam cahaya yang ditimbulkan dari poros yang berada di sini. Itu. Dari tadi kita sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk astral yang berada di tempat ini, sehingga walaupun cuacanya habis hujan terus banyak kabut, terasa sekali hawa panasnya tuh sangat pekat. Saya tuh merasa gerah ketika berada di tempat ini. Nah, sebenarnya kalau kita masuk lebih jauh di sana itu kan banyak pohon ya. Sebenarnya kalau masyarakat awam itu melihatnya cuma sebatas pohon. Namun ketika makhluk astral atau penghuni itu ibaratnya tuh satu pohon itu seperti apa ya, semacam rumah bagi mereka. Jadi istilahnya tuh kayak perumahan mereka lah. Dan pintu gerbangnya tuh berada di sini. Jadi cuma ada satu pintu menuju ke tempat tersebut. Mungkin penelusuran kita cukup sekian ya, karena jam sudah mulai malam dan suasana sepertinya ingin hujan ini. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.